Gases Bali. Bisa dicari di YouTube. Dan siapa beliau? Siapa beliau? Sudah Bapak Ibu tahu sirah beliau? Dr. Indra Wirawan SSN MPhil H. Ampura kalau ada salah pengucapan. Tepuk tangan buat narasumber kita. Luar biasa sekali. Dan ini kali pertama kita bertemu. Dia panggilnya sirah jero nanti. Pak Komar, benar sih. Pak Komar. Pak Dokter ya, Pak Dokter ya. Pak Dokter. Setahu dia niki yang ada di masyarakat niki Pak Dokter nika sebutannya simpel tapi penuh pertanyaan nih. Lagana nak dokter penglihakan, dokter pencalon arangan gitu. Nah, nanti nika tolong dijelaskan juga terkait dengan apa yang kita bahas hari ini. Temanya adalah menata Bali menuju sehat, bahagia dan sejahtera dengan ajaran leluhur Bali, ya. Untuk itu agar kita mempercepat waktu, ya, izin dipersilakan Pak Dokter Komar untuk membahas, memberi pencerahan, memberi informasi pada kita selama 30 menit ke depan dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Jurus dipersilakan. Ya, semua untuk galahnya beli jero beli Suryange. Om Swastiastu. Mohon izin dan Guruji selaku pembina ketua Kesraman Asram Siwa Barange saya banget Mustika yang titiang taler dan jero serang sami Bapak Ibu serang sami semeton sarang sami saya banget kesih titiang yang sangat yang hormati. Dalam kesempatan puniki titiang mengucapkan terima kasih Bujuro karena diberikan waktu kembali untuk semeton serang sami untuk sharing, berbagi, bercerita tentang situasi kondisi pengalaman Nabi Malih tentang fenomena yang sedang terjadi, yang sedang kita alami ring Bali. Nah, sakemon semeton serang sami mohon maaf dalam kesempatan puniki tidak sedikit pun titiang untuk menggurui naging tasik ring sironing segara wika dan sang sampun wika ampura yang pisan wantah dalam kesempatan puniki titiang berbagi sharing pendapat untuk bercerita mengapa, bagaimana, di mana, apa yang menjadi salah satu penyebab kita bisa ada dan diberikan kesempatan hidup dalam dunia ini. Ini kami judulnya. Nah, semeton sareng sami latihan dalam kesempatan puniki di asram Siwambara puniki kita selalu diajarkan untuk happy, untuk senang. Oke, coba ketawa dulu sareng sami. Nah, tawa coba terus. Ampun. Nah, ketawa punika artinya dalam sebuah literatur sastra ketawa sedetik bisa ya berdampak menambah panjang umur sehari. Ya. 1 detik sehari. Sehari, 1 menit bisa 1 minggu dan seterusnya. Tetapi kalau setiap hari ketawa, niki bahaya niki. Ya. Apalagi sendiri. Jangan sampai ketawa sendiri. Nah, dalam artian ketawa nikah adalah salah satu metode yang menyatakan diri kita bahwa kita siap dalam menghadapi segala suatu hal. Kadang-kadang pas teman nak kedek, pas sebuatnya masih pas kedek dan seterusnya. Ya, ketawa nikah bisa diartikan sebagai sesuatu hal yang positif negatif. Namun jangan sampai ketawa pun nikah menghilangkan esensi raga. Semeton sareng sami dalam kesempatan ini bagaimana kita menata Bali yang menuju sehat, bahagia, sejahtera dengan jalan ajaran leluhur Bali. Ya, bagaimana kita menata supaya kita tetap bahagia dan seterusnya. Nah, niki mohon izin karena niki kita berbicara bagaimana menata Bali dengan ajaran-ajaran leluhur yang kita wariskan sampai sekarang. Punapi pemarginena odah leluhur serang sami. Ya, ide yang Pugutura, ide Resi Markandeya dan seterusnya
sehingga dalam kesempatan ini kita bisa ada di sini di Bali puniki melanjutkan apa yang menjadi visi dan misi beliau, yaitu salah satunya kayangan tiga Merajan, ya, agama-agama leluhur Banten dan seterusnya. Nah, beliau mengajarkan dalam sebuah konteks yatnya tidak terlepas daripada tatanan Krita Karana begitu. Bagaimana hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan alam, hubungan kita dengan Tuhan itu sendiri. Ya, tetapi dalam fenomena zaman Kali Segara puniki kebanyakan orang sudah mengalami degradasi. Salah satunya lah degradasi moral. Ya, pangkeken menggetu, uriang memisi ketu dan seterusnya, sehingga secara tidak langsung kita melupakan ajaran-ajaran leluhur iraga bakti kapening ida betara, bakti kapening semetonan, kak bakti kapening ane madang pariangan pelemahan powongan pudiku. Kita melupakan semua nika semeton sami karena napi, karena ada bahasa ulah halu alehela. Sebenarnya ulah halu alehela, kita tuh pikir bagaimana biar aleh dan seterusnya nih. Kemudian sangat kamu masih sing tepuk bojok setiap hari sembahyang masih sing tepuk apa cek biasa kan. Jadi kan man kesempatan hidup berbidang bin dan seterusnya. Nah, ketika pola-pola pikir punika terus kita tanami di pikiran bawah sadar kita sehingga iraga lupa untuk melakukan suwa dharma lan sugedan sanepatku. Asa punika kadang-kadang ada yang menyesali kemudian kekendekan hidup bojok sembahyang kan asa punika sampun jeung nasice sampun jeung melukat membayu bersih adi jeung kadirasa sing ada widi di perjalanan iraga yang sempat sengsara dogen mondong sengsara kan hidup ada kadang-kadang iraga berkeluh kesah seperti nikam kemudian tuh sangat yang raga nak sebuah sugih jadi nak sebuah punya ngelak raga sebuah lapis kemudian sangat kan dewo kan pikir raga itu pikiran jani raga buat dewo nikam seperti nikam. Kadang-kadang ada pola-pola pikir seperti nikah, namun di sana tidak berbicara benar dan salah. Namun sudah sepatutnya kita mengerti tentang esensi kehidupan puniki. Ya, esensi tentang kehidupan puniki sehingga dalam kesempatan puniki ajaran dasar daripada agama Hindu punika adalah tatua susila lan acara. Tatua punika tetua susila punika etika, acara punika implementasinya adalah upakara. Nah, ketika tatua susila upakara punika tidak disinergikan dengan konsep Trihita Karana, parayangan pelemahan powongan, kita tidak mendapatkan nilai daripada holistik atau sinergisitas atau harmoni punika. Semeton serang sami, Bapak Ibu serang sami, napi tujuannya agama, napi tujuannya agama yatnya, napi tujuannya agama nyamu berayo. Sami punika tujuannya adalah untuk mencapai keharmonisan. Istilah penyebutan lain adalah kelanduhan. Untuk mencapai sebuah harmonisasi kelanduan punika didasari dengan kasih sayang, cinta kasih. Ya, dalam kesempatan punika tidak ada orang yang bisa menjalankan tresna setia hidup semati. Tementan mungkin ya karena setiap punika setiap lingkungan ada nih. Oke. Dan presidayang mungkin sangkane mentan bahasanya tresna lan kapi tresna punika kita tetap cinta akan sesuatu hal tapi kita tidak bisa melanggengkan akan cinta tersebut. Makanya kebawasan kapi tresna. Dalam dunia puniki skala yang bisa menjalankan konsep tresna punika adalah sang yang semararate. Makanya dalam konsep yatnya punika hanya gambar simbol beliau lah yang kita pergunakan dalam segala sesuatu hal yang kita persembahkan. Setiwas punika tidak ada yang bisa menjalankan tresna, maka saminya karena kapi tresna, cinta, ya kan, ciuman, insan, nafsu, tempat tidur, hamil, akhirnya kan sepunika. Ya, tetapi cinta punika jangan sampai disalahartikan, disalahgunakan. Karena cinta punika adalah arti makna sesungguhnya adalah tresna. Ya, welas asih, kasih sayang. Ika dipahami dumun. Semeton tenang sami nabi tujuannya mau kumpul riki. Maka dek makanya serulung sebayang raga. Depangan nake ngadanin yang penting iraga tetap pagah dengan apa yang kita yakini. Tapi tujuannya raga sembahyang, tapi tujuannya raga miatnya, tapi tujuannya raga menyambung raya. Sami punika adalah bagaimana kita mempererat hubungan kita skala demi skala mangga presida iraga mencapai keharmonisan, kelanduhan dengan didasari dengan cinta kasih dan kasih sayang. Nika konsep ajaran agama apapun yang dipelajari, baik pun tentang dharma negara, dharma sadu, dharmaning pengliakan, dharmaning weci, dharmaning napi je, ajaran tantra berawa, yang napi punika, semua punika adalah konsep dasarnya adalah kelanduhan, cinta kasih dan kasih sayang. Kalau tidak didasari dengan cinta kasih dan kasih sayang, pengendalian diri dalam diri, kita tidak akan bisa mencapai kesempurnaan. Di dunia punika tidak ada yang sempurna, semeton serang sami. Yang sempurna punika pada kan
Sing ada manusia sempurna di bumi, roko sempurna marwenten. Nah, bagaimana kita untuk belajar menyempurnakan diri kita menjadi lebih baik, memuliakan diri kita menjadi lebih baik. Ya, yang sering yang sampaikan degedeg. Sing tadi uyun sakaneng raga di musuh opare rengati tongwamil dan mado reng awak. Musuh yang paling terbesar menikah adalah diri kita sendiri. Ya, diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah, ketika kita tidak bisa mengendalikan diri kita, mau kemana, akan jadi apa, di mana, dan apa yang akan kita hasilkan, kita tidak akan pernah merasa puas. Oleh karena itu kita harus belajar untuk mengendalikan diri kita, introspeksi diri mulat sarira. Nah, itu saya dalam ajaran agama Hindu punika wenten ke bawah catur marga yoga, bakti marga yoga, kena sapunika, nabi malih karma marga yoga, gosa punika malih jenana marga yoga malih raja marga yoga. Maka sami marga punika jalan, yoga punika adalah pengendalian. Kasa punika bagaimana kita bisa mengendalikan rajas tamas yang ada dalam diri, musuh yang ada dalam diri, satripu satatayi yang ada dalam diri punika supaya bisa dikendalikan menjadi sat guna sat rasa. Ya, sifat yang iri hati, ya matsarya, sifat roda, marah, asa punika made, bingung, seterusnya punika dikendalikan. Mangda presida kadadosnya ne sat guna sat rasa sehingga mulat sarira. Ika yang siruneng kumargi. Nah, semeton terang sami, ketika manusia punika tidak mengerti tentang esensi daripada kehidupan, pasti bingung, pasti paling jak milah kemumai meluas, milah kemumai melajah gini gitu, tetapi dia tidak pernah menemukan tentang esensi jati dirinya. Sehingga ada bahasa urus sira reng weda bakti reng dewa tar melupeng pitra puja. Belajarlah kamu tentang sastra agama, jangan lupa dengan konsep ketuhanan dan jangan pernah melupakan tentang ajaran leluhur. Karena urus sira reng weda bakti reng dewa tar melupeng pitra puja. Jangan pernah kita melupakan leluhur. Sakan wenten ke bos kawit dan wit. Kawit puniki leluhur, wit puniki sangkan paraneng ida sangeng winiwasa. Jangan pernah kita melupakan tentang ajaran-ajaran leluhur. Titiang tersirat dan tersurat dengan ajaran leluhur dia. Ya, de kanti raga matanyo, de kanti raga ngitih, pangnang itih aja air raga. De ngai nyamoe berayoe malu lep sebuah lumrah. Tetapi bagaimana biar supaya tidak bertara lep ya air raga. Bertaro panglap ya raga amat kita ajaran bapak dia. Ya, kita yang urin ngai nyamo biasa lep biasa bangi di nasi beliang baju, bampis lep dia. Pi bertaro ke carane panglap ya air raga. Jak anyai se dewa se, ya bertara se, liak se, manusia se, makanya se, manbo bertara se, ini cara bertara panglah jaya raga. Kasih rugi mulai menjak pokoknya ini cara mulai bertara apa? Tinuten pemargin ini bertara, ulah sase kasih sayang, rikayo parisuda jalan, peragam bang. Setiap nanding canang, menjak ngemik-mik. Cara kapal selam, oke deh ya, sampai sana ngemik-mik ya, ya Rusia, ya, dah gitu setiap nanding mantan jangan ngemik-mik, setiap kurangnya pesu jangan ngemik-mik uyut ya. Ini cara berdarah panglap, terikayo parisuda ngelak kurang sayangin, ngelak panak sayangin, purnama kerjaan kalian baktinin, ya mengidang, mensingidang tuh uyut. Oh, berdarah ada sih repot. Tujuan bapak ibu berkumpul di sini nyarangin asrama ini menapi kan ngalih kedek ngalih liang ya mensubuh ngalih liang ngalih kedek ada uyut kat kejumah napi yang menjadi terapan ajaran puniki terapkan di rumah ya raga urin ulas asih raga urin sayang raga urin kasih raga urin kedek udah kedek tiap hari si kawan terbuduh ada anetku ya kan adina raga kedek niki asal punika niki yang perlu. Oke, sama teman-teman sami di desa Mawenan dalam kesempatan puniki giring iraga sarang-sarang malajah ngangotan ana wong swasti anulus. Tidak ada manusia yang sempurna di jagat puniki. Ya, kita belajar untuk menyempurnakan diri raga. Tidak tala rasa punika, tidak bisa berdiri di sini karena support dukungan skala nih skala. Kendali pun besok menjam pun pesuling paling banyak puniki dan kini anda tidak bisa melakukan kesalahan. Kesalahan punikalah sebagai salah satu guru untuk mendewasakan diri menjadi lebih baik. Bejang pungkur yang tepuk yang dilengket urin dia.
Ben mani ben puani ya tepuk yang pelih ingatin dia yang segede urin depan dawiyut nak yang ladung karakar moe. Ampun, janganlah pernah kita menggurui atau memberitahu orang yang sedang keliput asmara, deman matajan, rugi. Ini kan cara aneh, Pak, bedik-bedik nang itu ngomik-mik ya, Pak, bedik-bedik nang gitu, ngomik-mik ya. Ini kan cara ratu merayang guru mang depurat yang sadar dan pemandu sana iwang manipun disadarkan pang patut dadas manusia. Dan lawan sedang uyut dah, ya lawan sedang uyut dah, engkau agak, mendokok jauh kemplongan aneh, asal punika, apa wen mau berat demo pecat, sing cerai ya, ampun asal punika, oleh karena itu introspeksi diri, mulak sarira, janganlah kita pernah berdebat dengan orang yang tidak sependapat dengan iraga. Ketika iraga masih cinta dengan orang tersebut, pertahankan cinta punika dengan metode nginutnya reseroning tak dua susilo lan acara. Oke, sukses semua. Ya, biasa sekali Pak Dokter. Dari pagi kita belajar banyak, kesininya merucut. Dimana kalimatnya seru sekali, ulah alo, alelah ya, ampunan ya tapi. Tetapi yang sering kita dengar adalah alo ale, daulah alo daulah alo. Pak Dokter sering katakan seperti itu. Makin dikasih sesuatu yang alo nih. Ampun deket nih alo, ampun ulah. Tapi alo nih kan introspeksi cuma dua, dagedak, dauyut, dokter. Alo nih kan buat dengar Pak Bapak ini luar biasa nih. Jadi pelajaran yang sangat-sangat rumit disederhanakan dengan dua kalimat tadi, dagedak, dauyut, soalnya sampai. Ingin yang lanjutkan dengan pertanyaan izin untuk yang lanjutkan ke pertanyaan yang izinkan dua penanya. Seksama harus galaknya Pak Surya, Om Swastiastu. Untuk Pak Komang, Dr. Komang yang dengan Wayan Parwati, istrinya Dewasiwa. Jujur ini Dr. Komang yang sangat mengidolakan beliau. Di YouTube yang memang sering lihatnya. Yang kagum dengan apa yang sering disampaikan. Sebelum pertanyaan dia menanyakan juga sambut selesai ngobrol secara betara lagi. Nah, sampai saat ini belum ketemu. Jujur kebetulan sekarang bisa ketemu dengan Dr. Komang yang ingin bertanya. Niki menjadi sebuah polemik dilema bagi tiang sendiri, di mana dalam sebuah pekarangan rumah suami atau rumah tiang ada dua pelinggih penunggu pekarangan. Nah, di salah satu YouTube-nya Pak Komang yang pernah juga sering mendengar. Nah, karena sekarang langsung bertemu dan ingin langsung bertanya. Jadi di penunggu pekarangan ini kadang tiang sering mendapatkan mimpi atau boleh dikatakan pawisi atau apa bentuk nunas, tirte atau boleh dikatakan Pak, uang sepada beliau yang mana sekali patut apakah yang penunggu di tengah pekarangan, apakah penunggu yang berada di ujung utara barat nih, yang mana sekali patutnya penunggunya nih yang benar gitu kan. Itu pertanyaan dia nih, penunggu pekarangannya. Oke, sebelum dijawab, dia boleh bertanya, tapi fungsi kedua pelinggih juga sama kan? Sama, jadi di rumah pekarangan itu ada dua pelinggih penunggu di tengah pekarangan satu, di ujung utara barat satu, dan utara barat di ujung barat Nah, yang mana sekali patut yang memang benar-benar penunggu pekarangan yang harus yang tampilan lunas langsung padanya satu di tengah-tengah, satunya utara barat, kan ya? Di ujung barat laut misalnya posisinya di tengah-tengah, kaca kaum. Nah, dan itu kan sama-sama Tugun Karang juga namanya, Terus kalau ada lagi saya kan? Juga mantan. Semua Dr. Komang. Tepuk tangan buat Bu Parwati. Salam bapaknya ya. Ada di belakang banget. Oh, Ibu, makin ibu yang mau tanya Tugun Karang. Dia yakin ini yang ingat ada Tugun Karang di belakangmu.
Jadi, apa sih kalau sama ini? Ampun. Nah, ibu kan sering mimpi nih. Inge batur. Sering mimpi. Mbak berdiri ibu. Jangan nih ibu. Bun, fokus bu. Fokus. Bayangkan dukun karang dulu. Tenang. Fokus. Konsen dengan dukun karang dulu. Bayangkan. Kalau ingin teriak-teriak, kalau ingin bicara-bicara. Kalau ingin bergerak-bergerak. Yang lain diam. Parwati keluarkan. Teriak! Oke, dengarkan dia Bu Parwati. Tarik nafas. Tarik nafas. Keluarkan pelan-pelan. Tarik nafas. Keluarkan pelan-pelan. Oke. Tarik nafas. Keluarkan pelan-pelan. Eling. Sebut nama, sebut keluarga. Nah, tarik nafas pelan-pelan. Bun. Buka mata pelan-pelan. Sadarkan diri dengan pelan-pelan. Ya. Bisa bicara dengan pelan, buka mata. Nah, duduk. Baru sekarang pegang semetonnya biar bisa duduk dengan pelan-pelan. Nah. Oke, kasih aplaus dulu sama Bu Parwati. Belum yang jawab, Ibu, yang lain, benten masalah atau kendala atau sesuatu hal yang mirip dengan beliau? Jujur, benten. Ayo kita lakukan perawahan masal mungkin. Nah, oke, ketawa namun. Nah, semoga yang mengambil rekaman tadi disensor, supaya tidak salah menggunakan sosmed. Ya, seperti yang dibilang sama Guru Uji, salah satu dampak kita, apa yang harus kita lakukan dalam menata Bali puniki adalah sosmed. Sosmed puniki pisau bermata dua, positif dan negatif. Yang nanti wau share tanpa penjelasan yang jelas itu mungkin akan membuli saudara kita, bukan menyembuhkan. Tetapi kalau itu kita share dengan edukasi yang benar, berdasarkan ajaran yang benar, itu akan mengedukasi masyarakat, mengerti dan paham tentang apa yang sedang terjadi. Oke, pahami dulu. Nah, Ibu Parwati, napi tujuan bukan nyarang asramaan puniki. Kan mangda bisa kita mendapatkan sinar terang, jalan yang baik. Ya kan, bagaimana kita nginuting sesana, sesaluk, sesuduk, ya biar supaya kita eling dengan siapa diri kita. Nah, makin ketika kita berbicara pedungun karang, oh ada di wilayah genak pedungu nih, ya ada di Madan Patmesana, Rong Duo, Rong Telu, Sangah Nata, Segan Karang, Pengelurahan ini kan penunggu, ya penunggu karang. Sekarang difungsikan sesuai dengan tupoksinya. Yang kerja kangen ya Patmo, ya Patmo nikah akeh, Patmo Capa, Patmo Sari, Patmo Ngelayan, Patmo Sana utawi setiosnya. Ya ya telot kau ya, utawi kajak kau ya, utawi setiosnya nih, wenda dia Segan Karang, pengadangan. Jadi tengah nata ya Suryo Reko, Suryo Prajapati, Sangah Nata, utawi setiosnya nih. Ya, pelinggih-pelinggih punika dibuat berdasarkan atas tupoksinya, di mana dalam konsep tatanan aparat bakti kita memanusiakan Tuhan dalam bentuk wujud simul. Simul punika memiliki arti makna. Cen punika biastun sampun laspas.
Ya, peligih punika sudah diupacarai dan menaging dasar dan menaging perdagingan, berarti peligih punika belum bisa dinyatakan peligih yang disakralkan. Biastun sampun mencaru mempurudus peligih harus menaging dasar, harus menaging perdagingan. Biastun sampun menaging berdasar dan perdagingan sampun mencaru dan menaging ulap-ulap, kita tidak akan pernah tahu siapa yang disentanakan di peligih tersebut. Sakane ulap-ulap gambar punika ada bergambar acintya, dewa kanawa sanga, bergali raksasa dan seterusnya. Ulap-ulap itulah yang menyatakan fungsi daripada pedagingan dan dasar punika. Baru kita bisa menyatakan peligih napi sane kekaryaan. Bentuk punika tidak jauh beda. Ada Padma Capa, ada Tebun Karang, ada Merap, ada Sing Merap, terus setiosnya nih. Kadang-kadang di daerah Bobadong Merap bisa kan atah ya daerah Gianyar ya Padma Capa ya utawi setiosnya nika Dresta, nika Simo. Tetapi ketika kita ngada ke peligih punika tergantung fungsi dan makna ketika melasbah mencaru mau pedaging punika. Ya, ketika yang nak sing nawang, keken kadang pidan, nah udah jadi tiang subun napatan. Nah, ketika tiang subun napatan pasti kita akan pernah melakukan upacara mumpuk pedagingan. Azab punika dari sanalah kita memfokuskan diri untuk diapakan peligih punika dijadikan siapa. Dah dari ulah nak yang pembeli yang beragam si tukang bantan, dan ada sekian nak subang klenek na yang asuligia dan ada sekian di sanalah iraga melanjutkan kebertahanan keberlanjutan daripada peligih tersebut akan diapakan akan dikemanakan. Asa boneka napi ngan guru sastra ngan guru ya kosala-kosali duwe de pengedar dewata nawasanga duwe ne lontar tarpenisi wotato dawi setiosnya ne ya sing demen maca ijeng ngale ke surya ke siwa sekala punapi boneka ke griya. Ada orang yang dianggap mampu dikerunas pemagi sepatutnya nih punapi. Mimpi boneka adalah bungan kena ketika kita sering menginginkan sesuatu hal, pikiran sadar di bawah sadar tak sadar, pikiran sadar terbelah menjadi dua, pikiran kanan dan pikiran kiri, siwo durga ya dan tidak ya matian aneh ya mati dah dia. Pikiran sadar di bawah sadar tak sadar jok ini beragam ya jok halu nih mimpi nembok kene abe mani meluasan kene kena meluas kene karena ini kita terkoneksi dia. Nah, ketika dia tidak bisa memilah dan memilih dipendam dia di memori bawah sadar ya sehingga ada pertara ulin kene niki halu. Nah, oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Penyucian diri, pembersihan mulak sarira degedeg. Namun, kira-kira tentang malu kenapa kita bisa mimpi seperti ini? Apa yang menyebabkan skala seperti itu? Ya, mari kita mendadak dari segi wewangunan utawi setiosnya. Ya, setelah nikah introspeksi diri baru mimpi-mimpi punika terjadi pada ranah ruang yang sakral. Ya, tanda nyawa tengah tempat sandi kala di atas jam 12 malam sebelum jam 4 pagi atau ayam berkuriuk. Mimpi ini terjadi pada momen-momen waktu yang tepat, didasari atas proses yang tepat dan berulang kali dan menciciren. Ya, nah, mimpi ini biasanya terjadi seperti ini bukan sebatas bunga tidur, tapi ketika itu halu atau berlebihan keinginan yang tidak tercapai menjadi dia hipokondria, kecemasan yang berlebihan. Namun, kialon namun diki yang dimaksud dengan kedewan-dewan. Bun, hati-hati dumun. Ya, biar nanti setiap satu hal yang kita terima berikan entar. Ya, dan lain sebagainya. Baik, Ibu. Nah, luar biasa, tepuk tangan dong. Izin Dr. Komang untuk kita menerima atau Pak Dr. menerima bingkisan dari PT Adi Guru berupa minyak dari Mbok Tiang Niki paling jegeng ini. Dados kalau nanti ngenten calon arah niki dados mata nanti.